Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini secara khusus saya pribadi ataupun secara umum mahasiswa sekalian masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat-nikmat yang lain sehingga masih dapat bertemu melalui pertemuan secara online meskipun pertemuannya asinkronus. Baik, terima kasih. Pada pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi mahasiswa PJJ sekalian, selama satu semester ke depan kita akan melaksanakan perkuliahan. Nah, bagaimana dan seperti apa perkuliahan yang akan kita laksanakan, semuanya tertera, semuanya tertuang dalam RPS ini. Kali ini saya mengampu mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif. Tribologi dan bahan bakar otomotif. Nah, ini adalah mata kuliah kita yang akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Mata kuliahnya adalah tribologi dan bahan bakar otomotif. Pada mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif ini terdapat CP atau capaian pembelajaran. Jadi setelah saudara sekalian mengikuti perkuliahan ini, apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Nah, yang diharapkan dari perkuliahan ini ialah saudara atau mahasiswa mampu mengklasifikasikan, menunjukkan dan membedakan tribologi dan bahan bakar dalam dunia otomotif. Ini mata kuliah termasuk mata kuliah teoritis, bukan praktek, tapi mata kuliah teori. Nah, pada mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif ini setidak-tidaknya ada 8 CPL, capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S itu sikap, KO itu keterampilan umum, P itu pengetahuan, dan KK adalah keterampilan khusus. Mahasiswa PJJ yang saya sayangi dan saya banggakan, jika saudara melihat RPS, ini ada 5 halaman yang saya buat, tentu saudara akan memahami apa yang akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Namun demikian tetap akan saya jelaskan, jadi agar saudara lebih mudah lagi dalam memahami. Di halaman depan ini adalah identitas RPS, nama mata kuliahnya apa, ini termasuk dalam rumpun mata kuliah apa, bobotnya apa, dan semester berapa. Mahasiswa PJJ sekalian, mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif ini termasuk dalam mata kuliah prodi yang berada pada semester genap. Ini kalau secara urutan 4, tapi berhubung PJJ itu hanya ada ganjil dan genap, maka ini adalah mata kuliah pada semester genap. Nah, kita lanjut. Dari mata kuliah ini, apa yang akan kita bahas? Ada 10 bahan kajian yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Bahan kajian yang pertama adalah pengantar tribologi. Yang kedua, sifat fisik pelumas. Yang ketiga, pelumas dan komposisinya. Yang keempat, batas dan tekanan pelumasan ekstrim. Yang kelima, dasar-dasar kontak antara benda solid.
yang keenam adalah keausan, yang ketujuh adalah pengantar bahan bakar otomotif, yang kedelapan adalah bahan bakar mesin bensin, yang kesembilan adalah bahan bakar mesin diesel, yang kesepuluh adalah bahan bakar alternatif. Jika saudara mencermati bahan kajian nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini termasuk dalam mata kuliah atau pembahasan tribologi. Namun mulai bahan kajian nomor 7, 8, 9, dan 10 ini merupakan mata kuliah untuk bahan bakar otomotif. Bisa dipahami bersama ya. Nah, tribologi sendiri ini ada deskripsi singkat mata kuliahnya. Jadi ketika saudara membaca itu insya Allah paham. Oh ternyata tribologi itu kira-kira seperti ini. Nah, tribologi dan bahan bakar otomotif mempelajari tentang ilmu gesekan, pelumasan, keausan, serta mempelajari tentang bahan bakar yang digunakan dalam dunia otomotif. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Lalu referensi apa yang diwajibkan atau menjadi utama? Yang pertama adalah ini. Referensi yang kita gunakan yang pertama adalah Engineering Tribology. Pengarangnya adalah Pak Stakowiak dan Pak Batelor. Ini tahun 93. Loh Pak, kok bukunya tua sekali? Iya, memang tua karena termasuk dalam buku Babon. Ada yang lebih tua lagi, karena ilmu ini sekitar tahun 60-an, tapi bahasanya lebih modern yang tahun 93. Nah, buku yang kedua tahun 88, buku Babon juga, pengarangnya Bapak Thomas. Ini dalam bagian 5 chapter 5 dengan judulnya Automotive Fuel. Penerbitnya adalah Academic Press Limited. Kemudian pustaka tambahan atau referensi tambahan yaitu artikel-artikel penelitian pada jurnal ilmiah. Jadi nanti saudara akan terbiasa dengan artikel-artikel jurnal penelitian seperti itu. Baik, next ya. Nah, dalam mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif ini setidak-tidaknya saudara akan mendapatkan 14 kali tatap muka secara online seperti ini. Artinya ada perkuliahan sebanyak 14 kali. Nomor 1 sampai nomor 8, nomor 1 sampai nomor 7 ini perkuliahan seperti yang saya sampaikan di pengantar mata kuliah, di pendahuluan, yang video di atas sendiri itu. Nomor 1 sampai 7 perkuliahan. Kemudian nomor 8 itu adalah UTS atau ujian tengah semester. Kemudian nomor 9 sampai nomor 15 itu perkuliahan. Kemudian nomor 16 atau perkuliahan 16 adalah ujian akhir semester. Mahasiswa PJJ yang saya banggakan, model perkuliahan pada PJJ ini sepenuhnya untuk mata kuliah saya adalah perkuliahan asinkronus. Jadi ada dua macam perkuliahan atau dua macam pendekatan perkuliahan. Yang pertama adalah pendekatan sinkronus, yang kedua adalah pendekatan asinkronus. Contoh sederhana untuk sinkronus itu adalah ketika kita video conference dengan Zoom, dengan Google Meet, ataupun dengan video-video conference aplikasi yang lain. Hemat saya untuk pembelajaran sinkronus itu ibaratnya, lebih singkatnya itu online dalam waktu yang sama. Saya mengadakan perkuliahan lewat Zoom misalkan, saudara di waktu yang sama juga online terhubung dengan saya melalui aplikasi Zoom, itu namanya sinkronus. Namun pada mata kuliah PJJ yang saya ampu ini untuk mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif, saudara akan mendapatkan perkuliahan sepenuhnya dengan pendekatan asinkronus.
Pendekatan asinkronus itu ialah online dalam waktu yang tidak sama. Bisa saja saya membuat materi ini di hari Senin, saudara bisa mengaksesnya di hari Selasa, saudara bisa mengaksesnya di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ataupun Minggu. Nah, sama-sama online tapi waktunya tidak bersamaan. Bisa saja saudara antar teman yang lain sesama anggota mata kuliah, yang satu mengerjakan tugas di pagi hari, yang satunya bisa mengerjakan tugas di malam atau siang hari, bisa saja. Itu namanya asinkronus. Jadi keleluasaan saudara dalam mengikuti perkuliahan dan mendapatkan hak pembelajaran ini sangat besar sekali, sangat fleksibel sekali. Saudara mau buka video saya pagi hari oke, siang hari oke, sore hari oke, malam hari mau tidur juga oke. Oh, mau mengerjakan tugas, saya sudah melihat videonya pagi saya tapi masih mau bekerja, bagaimana ini Pak? Ya sudah, kerjakannya di sore atau malam hari. Seperti yang saya jelaskan di video petunjuk perkuliahan, video yang awal, bahwasanya seseorang mahasiswa dianggap mengikuti perkuliahan itu tatkala satu mengerjakan tugas atau kuis atau mengumpulkan tugas. Yang kedua adalah aktif pada forum diskusi. Jadi nanti ketika ada 4 kegiatan pembelajaran, ada video, ada materi, ada tugas, ada diskusi. Indikator kami dalam mengetahui saudara sudah melihat video atau menyimak video dan mempelajari materi adalah dengan mengerjakan tugas dan aktif di forum diskusi. Jadi tidak ada istilah, Pak, saya ini selalu mengikuti perkuliahan Bapak, saya selalu melihat video dan mempelajari materinya. Tapi saudara ketika tidak mengerjakan tugas, ketika tidak mengumpulkan tugas dan tidak aktif di forum diskusi, itu sama saja tidak dianggap mengikuti perkuliahan. Nah, kenyamanan yang kami berikan, yang kami tawarkan kepada mahasiswa PJJ itu sangat besar sekali. Berbeda dengan mahasiswa reguler yang terbatas oleh waktu. Bisa saja ketika mahasiswa reguler sama-sama dengan asinkronus itu waktunya hanya sekian hari, tapi beda dengan saudara, hampir sepanjang hari. Kemudahan-kemudahan ini tolong dimanfaatkan dengan baik. Nah, kiranya penjelasan dari saya cukup sekian. Nanti bisa saudara mempelajari sendiri RPS-nya, karena tinggal klik nanti otomatis download. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.